Kembali lagi di Soto Bola nih guys. Kali ini gue pengen bahas hal yang jarang dibahas di konten bola manapun, yakni mengapa Chelsea yang juga didanai oleh konglomerat jarang dikatain klub instan. Oke, langsung bahas aja lah ya. Di luar Inggris, terutama di Indonesia, Chelsea itu rasa-rasanya kayak klub yang sering disejajarkan dengan klub bertradisi kuat macam MU, Arsenal, sama Liverpool. Gue sih jarang denger ya ada pihak-pihak yang menghina Chelsea sebagai klub instan. Padahal menurut kesoktahuan gue, Chelsea merupakan klub instan juga. Apa sih alasan gue ngecap Chelsea sebagai klub instan? Ya udah jelas karena Chelsea dimiliki konglomerat dengan duit berlimpah. Dari porsi duit transfer aja udah beda. Selama 2 musim dari 2001 sampai 2003 tuh pas chairman Chelsea masih Ken Bates, total pengeluaran transfer Chelsea tuh cuma 35 juta pounds. Sementara pas kedatangan Abramovich di musim 2003-2004, total pengeluaran transfer Chelsea itu langsung melonjak ke angka 169 juta pounds. Tapi anehnya, sorotan mengenai keinsanan mereka juga nggak pernah sebesar Man City dan PSG. Gue sendiri hampir jarang ngelihat fans Chelsea dikatain dengan sebutan fans sejak 2003. Kayak orang-orang biasa ngatain fans City lah, fans sejak 2012. Kenapa hal kayak gini bisa terjadi? Nah, kembali lagi menurut kesoktahuan gue ditambah sedikit observasi, ada beberapa perkara yang bikin hal tersebut terjadi. Yang pertama tuh karena saat Abramovich beli Chelsea pada tahun 2003, sosmed tuh belum dipakai orang banyak. Lu yang lahir tahun 90-an pasti inget lah, tahun 2003 tuh dunia persosmedan Indonesia belum kayak sekarang kan. Handphone aja pada masih pakai Nokia 8310. Kalau mau kelihatan elit dikit ya beli HP Ericsson yang antenanya panjang kayak penantian Liverpool juara IPL. YouTube belum ada, Instagram apalagi. Nah, apa hubungannya nih sama kasus ini? Tentunya ada hubungannya guys, karena sosmed merupakan akses keluar masuknya informasi. Akibat dari belum maraknya sosmed, ya banyak cacian-cacian yang dilontarkan oleh fans asli Inggris terhadap Chelsea yang nggak nyampe ke Indonesia. Kemudian banyak juga pendapat fans asli Inggris terhadap Chelsea yang nggak nyampe juga ke Indonesia. Pada saat itu kan di Indonesia hampir semua informasi tentang sepak bola masih sangat bergantung sama TV dan koran kan, yang biasanya cuma nayangin informasi-informasi umum doang kayak skor atau berita transfer. Man City sendiri kan mulai mendapat cacian tuh pas zaman mereka juara musim 2011-2012 kan. Pada saat itu penggunaan sosmed tuh udah marak banget. Sehingga publik Indonesia udah bisa lebih mudah mendapatkan informasi mengenai sepak bola Eropa langsung dari sumbernya. Termasuk informasi tentang berbagai pendapat dari fans asli Inggris maupun cacian-cacian antar fans rival. Bahkan dengan adanya sosmed, lu udah bisa debat langsung sama pemain atau pelatih kan. Yang kedua nih ya, Chelsea emang udah bersaing di papan atas IPL dari sebelum dibeli Roman Abramovich. Nih biar enak, gue pengen kilas balik untuk melihat prestasi masing-masing dari Chelsea dan Man City 5 musim sebelum pembelian. Karena Chelsea dibeli sama si oligarki Rusia itu pada tahun 2003, maka gue bakal bahas dari tahun 98. Musim 98-99, Chelsea juara UEFA Super Cup dan finish di peringkat 3 IPL. Musim 99-2000, Chelsea finish di peringkat 5 IPL dan juara Piala FA. Musim 2000-2001, Chelsea finish di peringkat 6 IPL dan juara Community Shield. Musim 2001-2002, Chelsea finish di peringkat 6 IPL. Terus musim 2002-2003, Chelsea finish di peringkat 4 IPL. Cukup impresif sih kalau kata gue. Sedangkan kalau Man City dibeli sama Kang Minyak dari mantan Perdana Menteri korup Thailand Thaksin Shinawatra pada tahun 2008. Kalau ditarik 5 musim ke belakang, yaitu mulai musim 2003-2004, City nggak seimpresif Chelsea prestasinya. Pada musim 2003-2004, City cuma bisa finish di posisi ke-16 IPL. Terus musim 2004-2005, City cuma bisa finish di posisi 8 IPL. Musim 2005-2006, finish di posisi ke-15. 2006-2007, finish di posisi ke-14. Terus terakhir musim 2007-2008, finish di posisi ke-9. Ya, nggak interesting lah. Kesimpulannya adalah transisi Man City dari klub papan tengah ke klub top itu nggak sesmooth Chelsea. Karena begitu akhirnya netizen nyadar banget nih kalau ada yang nggak normal karena progresnya yang terlalu cepat. Terus yang ketiga nih, banyak pemain ikonik atau legend Chelsea yang udah duluan gabung sebelum klubnya dibeli Roman Abramovich. Pemain ikonik umumnya adalah legend. Di Chelsea yang dianggap sebagai legend di era tahun 2000-an hingga sekarang ya biasanya Lampard, Terry, sama Drogba. Tapi Lampard dibeli Chelsea tahun 2001. John Terry yang pemain asli akademi Chelsea masuk ke tim utama tahun 98. Cuman Drogba paling legend Chelsea yang dibeli setelah era Roman. Sementara pemain ikonik alias legend yang ngebantu ngangkat Man City hingga kayak sekarang tuh kebanyakan datang pas udah eranya Sheikh. Contohnya ya kayak Aguero, dia kan datang pada 2011.
Terus David Silva yang datang pada 2010, Kevin De Bruyne yang datang pada 2015. Paling legend yang masuk sebelum era Sheikh cuma Vincent Kompany sama Joe Hart kan. Pemain-pemain yang juga legend City macam Stephen Ireland kayaknya gak gue masukin deh, karena kontribusi mereka untuk angkat performa Man City di era tahun 2000 sampai 2020 yang gak sebesar Aguero, Silva, De Bruyne, Kompany sama Joe Hart menurut gue ya. Itu aja sih kesotawan yang bisa gue jabarin ke kalian. Kalau ada yang mau kritik langsung aja tulis di kolom komentar. See you in next video dan tetaplah menjadi pribadi yang sok tahu.